kita mulai ibadah, sebelum kita mulai materi kita, saya mau ajak abang dan kakak untuk kita sama-sama bersuka cita terlebih dahulu, untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menambah sukacita dan semangat kita. Saya mau ajak abang dan kakak menyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Ya, acara kita hari ini adalah program dari bidang Biro Alumni BKPA yang dikoordinatori oleh Bang Michael Wemai. Kepada Bang Michael, saya persilakan untuk membuka acara kita ini. Baik, terima kasih Kak Fitri untuk kesempatannya. Jadi memang kegiatan ini merupakan kegiatan bersama ya dari DPP dan disupport oleh Bang David Siregar, yang pada kesempatan siang to learn about the English class or English interview for to grow ourselves ya Bang. Dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita, khususnya tidak hanya bagi alumni-alumni mungkin yang sudah 3 or maybe more than 5 years in experience in job or work, but for fresh graduate only tentunya pasti lebih penting juga ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dari Biro Alumni tentu memikirkan bagaimana teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja akan lebih dipersiapkan lagi tentunya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini untuk boleh belajar bersama, sekalipun memang melalui Zoom, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk semakin diperlengkapi. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Mangasa dan Bang Ciko, ya kita selalu sharing di pertemuan-pertemuan inti, hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan untuk BKPA, tidak hanya untuk alumni, tapi juga untuk para anggota di BKPA ya, sehingga hal ini yang terus memotivasi kita semua para pengurus untuk bisa mengembangkan lembaga ini jauh lebih baik lagi dan terlebih lagi siap di dalam menghadapi era-era yang semakin hari semakin berubah ya. Biasanya kita sering tatap muka secara langsung, tapi ini melalui Zooming, dan tadi ada sharing sejenak dengan Bang David betapa pentingnya komunikasi di era zaman saat ini ya, dalam menguasai bahasa, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Jadi teman-teman jangan sia-siakan waktu kita ya, meskipun hari ini terbatas waktunya, mungkin 2 jam atau 2,5 jam, tapi kedepannya kalaupun ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kita akan lakukan kembali, yuk mari sama-sama kita bisa join dan ajak lagi rekan-rekan yang saat ini mungkin belum bisa hadir bersama dengan kita. Terima kasih, itu sambutan dari saya. Selamat menikmati jalannya kegiatan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bang Michael untuk kata sambutannya. Kita akan masuk ke materi hari ini yang akan dibawakan oleh Bang David Siregar dengan tema How to Survive English Interview. Bang David Siregar ini tahun 1993 adalah lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di tahun 1994 lulusan Sekolah Astronaut Engineering. Tahun lulusan 1997 lulusan Magister of Management dari Lembaga Pendidikan Manajemen Indonesia. Tahun 2018 lulusan Magister of Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Agapes Jakarta. Mungkin Abang Kakak nanti untuk informasi lebih jelas bisa lihat di CV-nya Bang David Siregar, dan nanti juga mungkin Bang David akan menginformasikan lebih dalam tentang CV Bang David. Sebelum kita mulai materi kita, saya meminta Bang Kakak semua untuk kita menyalakan videonya supaya kita berinteraksi lebih enak. Nanti juga pas kita di dunia nyata, pas interview, kita harus tatap muka, jadi supaya melatih diri kita juga untuk bertatap muka.
Jadi saya minta abang dan kakak semua untuk menyalakan videonya. Abang dan kakak yang belum menyalakan videonya, tolong dinyalakan, kecuali abang dan kakak lagi di luar atau lagi di perjalanan, nggak apa-apa, tapi kalau di rumah tolong dinyalakan videonya. Iya, boleh dinyalakan mungkin Kak Medis, Bang Elise, Kak Krisis, Kak Kima, Kak Christine, Bang Elise, Bang Fasdi, Kak Evelyn, Kak Wida, Kak Kia, dan Kak Elsie. Nanti jika Bang Kakak mau ke toilet atau ada kegiatan penting, bisa izin ke kita untuk mematikan videonya. Dan abang kakak juga di chat Zoom sudah ada link untuk mengisi daftar hadir. Tolong abang kakak untuk diisi untuk daftar kehadirannya. Abang kakak ditunggu ya untuk menyalakan videonya. Oke, kepada Pak Siregar dipersilakan Bang untuk menyampaikan materinya. mungkin di unmute dulu Bang. Shalom, apa kabar semua? Teman-teman, dalam wawancara ini sebenarnya ada satu kata yang penting buat teman-teman semua ketahui, yaitu menjual. Saya ulangi ya, menjual. Jadi teman-teman menjual. Apa yang jual? Apa yang dijual? Diri teman-teman sendiri. Jadi waktu menjual, teman-teman harus pastikan bahwa yang disampaikan itu adalah diri teman-teman. Ya. Jadi ini adalah persiapan untuk menjual teman-teman di wawancara. Jadi ini saya kasih judulnya How to Survive English Interviews. Karena memang English interview itu sebenarnya satu hal yang banyak dari kita kok kayaknya menakutkan ya, menakutkan. Aduh, bagaimana ya? Bisa nggak ya? Gitu. Oke. How to survive English interview. Kita masuk di interview ini biasanya umumnya teman-teman itu serba bingung. Aduh, nanti gimana ya? Nanti masuk saya mesti ngomong apa ya? Saya harus bagaimana ya? Ini sebenarnya kalau kita masuk ke satu interview itu harus kita masuk ke dalam interview yang tempat duduknya belum jadi. Nah, because we are going to talk about interview in English, so there will be a mixed presentation from me, Indonesian, and English, from bahasa to English. So you have to bear with me with this one and a half hour. Yeah, bear with me so we can discuss. Yeah, allow me to continue my short presentations. How to survive English interview for a new job. Yeah, first, if you're going to have an interview, you have to deal with your anxiety. Jadi ini masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Ya, how to deal with anxiety, and you have to know the purpose of the job interview. Interview itu sebenarnya untuk apa sih? You have to know. Ya. The third is several types of interview. Interview itu bukan cuma satu tipe, ada macam-macam tipenya. So you have to understand. Kita semua harus tahu ini interview seperti apa, karena menanganinya juga beda. Ya, how to prepare, bagaimana menyiapkan diri Anda. Question to ask before the interview. Banyak yang teman-teman tidak ketahui. Ya, prior to an interview, jadi sebelum interview, Anda itu you are entitled to ask a question. Kamu itu boleh bertanya. Ya. Nah, kalau bertanya sebelumnya apa saja yang mesti ditanyakan? Perlu nggak bertanya? Ya. Terus ini adalah hukumnya, do and don'ts. Apa yang diharap, apa yang sebaiknya, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Things to remember during the interview, apa yang mesti kita ingat-ingat sepanjang interview. Nah, ini juga possible interview questions. Jadi biasanya pertanyaan interviewer itu tentang apa aja, ya. Dan the issue of salary. Kalau tanya gaji, bagaimana? Bagaimana kita jawabnya?
Terus terang buat kita yang belum interview, pertanyaan tentang gaji ini sering membingungkan. Kita jawab tinggi ketinggian, rendah nanti kerendahan, kita jawab standar nanti salah, ya. So we are going to deal to that issue later on in this discussion. And what to do after interview. Nah, setelah interview selesai, bukan berarti Anda diam saja. Ternyata ada yang harus dilakukan. There are things that you need to do in order to follow up the interview. Untuk mengikuti interview ya. So I questions to ask if there's anything that you want to ask. Yeah, I want this class to be interactive class to discuss. Yeah, I'm not teaching you. This is a discussion. Your life cepat atau lambat. Ya, and ini juga this is one also important ya. How to dress for success. Apa yang teman-teman saya mau tanya, kalau Fitri deh misalnya, Fitri, karena wajah kamu terlihat di situ, kalau misalnya kamu grogi, apa yang kamu lakukan? Tarik nafas, Bang. Tarik nafas, oke, bagus. Sekarang Ladies Clara. Ya, Ladies Clara, kalau kamu grogi, apa yang kamu lakukan? Oh iya, berarti dia diam ya. Oke. Sekarang Christine Octavia, when you are anxious, what you do to overcome the anxiety? Christine Octavia. Kerja dia Bang, sambil kerja. Yeah, but okay. Oke ya. Lanjut ya. Bisa kelihatan ini share-nya? Bisa kelihatan ya? Sekarang how to deal with interview anxiety. Bagaimana cara kita mengatasi kegrogian gara-gara interview? Sebelum interview kita sudah grogi, apalagi kita tahu interview ini dalam bahasa Inggris. First, to deal with it and fear. Berarti intinya adalah semua dengan baik. Tujuan dari interview sebenarnya adalah supaya Anda itu bisa bersinar. For you to shine, your opportunity to shine. Ya, the interview is for people to understand your ability, your talents, your interest, personality, work experience, education, and motivation. Motivation. What is your motivation? You want to work, or you want to have money only? Yeah. And that information will inform your employer. If you are good in mempekerjakan, kamu tahu ini orang ini seberapa bagus itu posisi saya. Karena begini. Tidak semua posisi itu membutuhkan kebutuhan yang sama. Contoh ya, controller, yang saya butuhkan bukan orang yang pintar, tapi orang yang patuh. Ya, kalau orang pintar dia cenderung untuk nggak patuh, tapi kalau yang patuh bagaimana? Nah, saya butuh seperti itu. Nah, interview itu memunculkan itu semua. Ya, employer needs, ya seorang pekerja itu needs history, work environment, dan bukan masalah untung-untungan aja. No, sorry sir, apa yang ya, thank you for your notice. Okay, type for interviews, yes. Ini tipe-tipe dari interviewnya seperti apa? Interview itu ternyata ada dua, ada macam-macam sebenarnya. Nah ini ada contoh-contohnya. Yang pertama adalah directed interview. Directed interview artinya interviewnya itu sudah ditentuin sama interviewernya. Jadi semua orang yang datang akan menjawab 5 pertanyaan dan 5-nya pertanyaan sama semua. Ada juga ya, ini untuk impersonal, untuk menemukan fakta-fakta tertentu tentang yang pelamar, dan biasanya akan dicatat oleh interviewer, dan kamu akan dibandingkan dengan yang lain. You will get compared to other applicants. Ya. Nah, ada lagi yang undirected atau mentoring interview. Mentoring itu berliku-liku dia. Jadi ini biasanya kalau yang kayak gini,
Ini cuma diskusi aja. Ini orang cuma pengen tahu orang kamu ini sifatnya seperti apa. Ya, jadi kamu itu kalau di interview yang Mandarin interview ini, you bicara dan mereka akan mencoba melihat who you are for interview. Ini orangnya kebanyakan ngomong nih. Ini orang nggak bisa dipercaya nih. Ini orang malas nih. Ini orang rajin nih. Ini orang bagaimana. Jadi dari situ, jadi dia menggali hal-hal seperti itu. Ya. Kalau yang pertama direksi itu biasanya sudah close, gitu. Misalnya ada 5 applicants, 5 peserta. Nah itu sama-sama jawab 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan itu cek mana yang lebih benar. Biasanya itu nanti yang lolos 1 atau 2. Kalau yang mentoring ini biasanya masih banyak. Jadi ditanya-tanya gitu ya, untuk melihat ini orang-orangnya seperti apa gitu ya. Oke, continue. Ada behavioral interview. Ini mau melihat sikapnya orang seperti apa ya. Biasanya anak nanya masa lalu kamu seperti apa dulu. Kamu kerjanya bagaimana? Bagaimana kamu mengatasi situasi-situasi kerja kamu waktu masa lalu ya. Dia akan melihat kemampuan problem solving orang ini bagaimana. Dia mau melihat nih orang beradaptasi nggak sama lingkungan barunya dengan cepat. Dia mau lihat apakah nih orang punya kualitas leadership atau enggak. Bagaimana pemecahan masalah dia. Nah ini behavioral interview dan biasanya ini terkait dengan yang kedua tadi ya, yang liku-liku itu. Dan biasanya dilihat ada how you deal dengan problem itu. Jadi siapa ada problem pekerjaan, bagaimana kamu mengatasinya. Dan ada juga yang audition. Ya, audition itu membandingkan satu dengan yang lain, ya. Nah, yang untuk yang atas, ya, yang atas, ini kamu harus siapkan cerita, ya, kisah tentang bagaimana kamu bisa mengatasi semua pekerjaan-pekerjaanmu, ya. Jadi dengan mengetahui, jadi kamu harus siapkan dulu kisah-kisah tentang kamu bagaimana dulu kerja. Punya problem-problem di pekerjaan bagaimana kamu mengatasinya, misalnya punya bos yang galak, bagaimana mengatasi bos yang galak, bagaimana menyesuaikan diri dengan teman-teman yang malas, atau teman-teman yang nggak support, bagaimana kita bisa jadi lead, mempengaruhi orang-orang dalam pekerjaan, bagaimana saya menjadi lead, orang-orang organisasi, itu sebabnya kenapa organisasi menjadi poin penting dalam interview, karena apa? Di organisasi lah Anda bisa bekerja sama dengan orang, dan itu sangat penting dalam pekerjaan. Ya. So you have to prepare with stories. Kamu harus siapkan kisah-kisah suksesmu, ya, kisah-kisah sukses itu, karena itu nanti akan jadi bekal kamu untuk menceritakan pengalaman masa lampau. Saya pernah kesulitan nih, kesulitan di Ghana waktu kegiatan ini. Bagaimana saya mengatasinya? Saya mengatasi dengan jual apa? Misalnya saya koordinasi orang untuk bikin satu kerajinan. Untuk kita jual kemana untuk mengatasi masalah itu. Jadi mengatasi masalah itu sangat penting. Karena apa? Karena karena leaders itu diharapkan untuk jadi problem solver ya, walaupun tidak semua ya, tapi diharapkan seperti itu. Nah yang kedua adalah audition, ya. Audition itu ya. Bagaimana Anda bisa melakukan suatu pekerjaan yang khusus. Nanti dibandingkan kamu sama lain. Contohnya, sama-sama nyanyi dengan judul lagu yang sama. Siapa yang lebih bagus, itu akan diambil. Itu namanya audition. Ya. Itu bukan behavioralnya yang dilihat, bukan bagaimana sikap dia, tapi bagaimana kemampuan pas spesifik pada kemampuan tertentu. Ya. Nah ini audition. Biasanya nanti misalnya ya, tukang ledeng. Kita tinggal minta mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, kita bandingkan dari keduanya mana yang lebih bagus. Ini audition. Kalau audition itu biasanya calonnya sudah jelas. Tapi kalau behavioral kita melihat dari banyak orang, ya. Oke. Kalau ada teman-teman yang nggak ngerti atau ini tolong ditanyakan ya. Nah ini juga cara macam-macam interview. Ada interview yang grup interview. Jadi yang masuk bukan cuma satu-satu, ya masuk 5, 10, bisa masuk 20 orang, ya. Nah, ini biasanya beberapa orang masuk sekali interview, dan biasanya di sini akan dilihat siapa di antara mereka itu yang punya kepemimpinan yang paling menonjol, biasanya ya. Nah, biasanya ya orang yang punya kepemimpinan seperti apa? Orang yang teguh,
Orangnya maunya keras, nggak mau kalah. Nah, biasanya itu yang dilihat. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang keras kepala itu bisa dipilih oleh orang ya, oleh pekerja. Nah, how do you interact with this? Bagaimana kita interaksi dengan orang? Bagaimana cara kita merubah pendapat seseorang? Ya, dan bagaimana caranya kita menghargai orang dengan melihat interviewernya, dengan melihat teman-teman ya. Ini ada juga satu panel yang kalau ini beda. Yang nanya ada banyak, ya. Ada yang nanya ada banyak. Dan nanti panel board itu nanti ada beberapa interviewer, ya. Yang nanya itu ada banyak. Nah biasanya ini posisi-posisi yang cukup yang cukup prestis ya. Biasanya manajer gitu. Jadi biasanya orang banyak yang cek. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah kalau di sini kamu harus dilihat adalah kepercayaan diri di situ. Jadi bagaimana kita yakin melihat seorang. Jadi di sana lebih banyak personal presentation-nya bagaimana. Ya, Anda harus perhatikan baju, Anda perhatikan penampilan, Anda perhatikan sikap ya. Misalnya jangan lagi presentasi kamu pegang-pegang rambut, main-main rambut tuh jangan. Atau ngupil gitu ya. Nah, itu menurut saya ada banyak hal yang harus dihindari waktu kita wawancara. Oke. Nah, ini juga beberapa interview lagi yang mungkin teman-teman akan temukan, yaitu interview lewat telepon. Nah, kenapa orang kok interview lewat telepon? Nah, kalau di telepon itu sebenarnya biasanya itu hanya menentukan bahwa yang pelamar itu betul-betul pelamar yang dimaksud di lamaran. Ya. Used to determine whether the applicant has the right qualifications. Jadi sesuai apa yang misalnya kamu benar lulusan universitas nih. Kamu benar nih lulusan Universitas Amerika, biasanya ditanyakan lewat telepon. Used to determine how interested the applicant is actually to the position. Jadi itu cek kamu benar-benar pengen kerja di sini. Ya. Nah, itu biasanya ditanyakan lewat telepon. The third is access to communication skills. Jadi orang ini dia itu skill teleponnya ada nggak? Dia punya HP apa nggak? Punya telepon atau nggak? Ini kalau orang nggak punya telepon, nggak punya HP ya susah gitu. Ya. Help the interview. Nah ini fill the missing information. Jadi biasanya mereka punya seperangkat data yang harus diisi. Nah dari CV ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di kebutuhan mereka. Nah itu kekurangannya biasanya ditanya lewat interview telepon. Ya. So this one is telephone interview. So you may have one of these also. Yeah. Okay. Now we come to the preparation of you prior to doing the interview. Yeah. First of all, you have gathered samples, copies of resume, references, and place in a nice case of folder. Maksudnya, Anda sebelum diwawancara, tolong yang namanya fotokopi jasa, referensi segala macam itu tolong disatukan di satu tempat ya yang baik. Karena suatu saat kalau dibutuhkan mereka mau lihat, Anda bisa sampaikan nih Pak, referensi saya, CV saya, fotokopi ijazah segala macam itu sudah tersedia. Ini siapin selalu harus siap, selalu dibawa ya. Yang kedua, remember to bring a pen, bawa pulpen. Jangan pulpen minjem dari yang penanya, Pak pinjam pulpennya Pak. Oh jangan, kamu harus siap, menunjukkan bahwa kamu selalu siap ya. Third, rehearse your answer. Jadi Anda harus latihan di rumah. Misalnya ya, misalnya saya bicara sama Bang Zega. Bang Zega, saya mau tanya, what is your name? Jadi kan Bang Zega bisa jawab dalam bahasa Inggris, my name is Zega. Itu akan lebih baik kalau seandainya menjawab seperti itu kalau dibandingkan what is your name? My name. It doesn't show the real you. So all questions you have to rehearse. For instance, do you have experience in organization? Pengalaman organisasi Anda apa aja?
that you have to be able to answer smoothly. Yeah. Write down and you memorize. Apa? Yeah. So you have to be able to speak about yourself, your experience, your education, and who you are. Who is your parents? How many siblings do you have? Berapa bersaudara? Yeah. Your birthplace. Those things you have to memorize and you have to research things about yourself. Yeah. Rehearse and okay, write down your question, the job or organization job. So your question, remember that before you are doing your interview, you are allowed to ask the question. Jadi sebelum kamu diinterview, kamu punya hak untuk bertanya. Nah, pertanyaan itu tolong dijawab, ditulis dulu, ya, supaya nanti jangan lupa. Begitu tanya, biasanya itu pertanyaan gitu. Before we do the interview, do you have any questions? Biasanya begitu. Nah, kamu akan tanyakan, yes sir, what do you think the chance for me to work here? Ya Pak, seberapa besar kesempatan saya bekerja di sini? Gitu. Bisa seperti itu ya. Review your history, ya, riwayat kerja kamu pelajari, kamu hafalin, ya, tahun-tahunnya mesti cocok sama yang ada di CV. Practice your answer to common interview question, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan seperti pekerjaan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, seperti itu, yang hal seperti itu, kamu latih di depan kaca. Ya, kamu latihan pelan, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, itu sampai lama-lama kamu tuh hafal, ya. Karena apa? Karena biasanya kalau grogi itu lupa, ya. And last but not least, you have to be prepared for surprises. Jadi jangan kagetan orangnya. Hah? Gak apa-apa. Ya. Tenang, ya. Prepare for surprises. Prepare yourself for surprises, ya. Okay. So this is how you do the interview, ya. In interview, you can study the company. Perusahaan itu bisa dipelajari dengan apa? Ya. Pertama, ada website perusahaan. Ada annual report perusahaan. Ada brosur perusahaan. Ini bisa kamu ambil. Kamu bawa pulang dan kamu pelajari. Semakin kamu kenal perusahaan itu, maka kamu akan lebih siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari interviewer. Berbeda kalau seandainya kamu datang dengan nol sama sekali, nggak ada persiapan. Maaf ya, nanti kamu nggak tahu gitu. Ini perusahaan ini seberapa besar sih, seberapa gede revenue-nya, apa aja layanannya, kamu nggak tahu. Padahal itu nanti bisa ditanyakan sama perusahaan itu. Oke, saya mau tanya, kamu tahu nggak perusahaan ini seperti apa? Kami jual apa? Kamu tahu nggak ini perusahaan bergerak di bidang apa? Those questions you have to be able to answer. Ya, you have to do your research beforehand. Sebelumnya kamu harus siapkan semua. By this time of year, internet is a good way to start. You can search. You can ask any question from internet, you Google it, and you write down all the information that you think is important for you to understand and to know. Yeah. Okay. Look, there are questions that you can ask prior to the interview, like how many people will be interviewing me. Yeah. Jadi itu berupa board atau berupa gimana ya, tadi sistemnya macam-macam interview. Will I be the only one interview during this time? Apakah saya sendiri atau rame-rame yang akan ditanya? What kind of question will be asked? Ini boleh ditanyakan, Pak, pertanyaan apa aja yang mau ditanya nanti. Ya, itu boleh. How can I best prepare for the interview? Ya, bagaimana saya siap-siap ya Pak nanti soal interview? Apa aja ya Pak yang kira-kira ditanyakan ya? Jadi ini boleh ditanyakan ya. Where are the names of what are the names? Jadi yang nanya nanti siapa aja ya Pak? Ya. Ini boleh ditanyakan.
Jadi kalau seandainya nanti Anda masuk ke tempat interview dan Anda sudah tahu misalnya penanyanya Pak siapa, jadi begitu kita sapa namanya, ya itu langsung ice breaking-nya lumayan enak, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang teman-teman juga perlu juga tanyakan ke orang-orang sebelum diinterview, ya persiapan teman-teman ya. Selain pengetahuan tentang perusahaan, pengetahuan tentang siapa yang akan interview dan bagaimana interview itu dilakukan, ya. Nah, ini adalah do and don'ts, ya. Yang pertama, jangan makan permen karet selama interview, ya. Terus jangan melakukan hal-hal yang mengganggu interview. Contohnya, ya ngumpil lah, ya kentut lah, ya apalah yang hal-hal yang tidak perlu ya. Jangan membawa keluarga dari interview. Emak, bapak tinggal di rumah, nggak usah dibawa, ya. Saya pernah soalnya ketemu orang ya dibawa bapaknya ke tempat interview. Saya juga bingung kenapa nih orang bawa bapak ini. Jadi kita langsung merendah penilaian kita terlebih ya. You are who you are ya. Terus do not use slang. Jangan pakai kata gue, lu ya. Katakan kalimat standar yang bahasa Indonesia yang baik atau if you're using English, you use a standard English. Ya. Don't use yo, how do you do it, man? You don't use that term, yeah. Just use standard English. Use an English that you learn in SMA, in SMP, as standard English that everybody understand, yeah. Do not rumble, jangan kacau balau. Do formulate, ya. Prepare your speech before you speak, yeah. Prepare in your mind before you speak, so that you can speak smoothly, biar lancar ya. Jangan kalau boleh hindari pemakaian kalau boleh hindari. Jadi itu menunjukkan bahwa Anda tidak ragu-ragu ya. Nanti permulaan interview waktu kamu pertama kali datang ke interview, pertama kamu datang yang tangan yang keras ya, mungkin sekarang PPKM mungkin agak orang nggak mau disalam, tapi normalnya salam dengan cengkraman yang ketat ya. Ingat jangan begini, genggam ya. Ini menunjukkan kamu yakin pada dirimu ya. Ingat waktu pertama salam genggam, lalu salam ya, dan ingat namanya siapa. Ya, ingat namanya siapa. Yang kedua, yang ketiga, ramahlah pada semua orang waktu datang. Ramah sama satpam, ramah sama sekretaris, ramah sama orang sekitarmu. Tebar senyum, ya, tebar senyum. Terus kita ikut apa kata si interviewer. Silakan masuk, kita masuk, ya. Jangan berdiri di depannya, kita ikut, kita manut apa kata interviewer, ya. Nah, bagaimana sikap kita waktu interview, ya? Yang pertama, kita berdiri di kursi nomor 3. Ingat, 3. Kursi nomor 3. Ya. Coba lihat sini ya. Ini ya kursi nomor 3. Anda di sini. Ingat, selalu duduk di kursi nomor 3. Ya. Untuk pria, kakinya itu jangan disilang, tapi rapat ya. Untuk woman, untuk wanita, ya, kakinya boleh disilang, apalagi kalau pakai rok, ya. Tapi jangan ngangkang, ya. Tangan dilipat di depan, ya, atau seperti di contoh ini ya, contoh ini, oke, duduk dengan tegak, ya. Perhatikan jangan
please don't do the bad habits ya, seperti ketok-ketok meja, gigit-gigit kuku, ya, main-main rambut atau klik-klik pulpen, itu tolong jangan. Ya, kita diam aja, senyum, tebar senyum, ya. Nanti saat-saatnya pada saat planning interview datang. Oke, ingat yang namanya grogi itu wajar. Yang penting kamu tenang, kamu relax saja. Jangan grogi itu jadi mempengaruhi di kamu ya. Jawab pertanyaan dengan yakin, ambil waktu, ya. Ingat bahwa kamu itu hanya masuk sebagai bagian proses dari penerimaan, dan kalau kamu diterima, kamu pasti diterima. Gitu. Jadi tenang aja, ya. During the interview, ini kalau interview, please understand, you have to be on time. Jangan terlambat. Lebih baik, lebih cepat, ya. Tolong bersikap ramah pada semua orang, be friendly. Tolong be enthusiast, ya. Jika kamu, oh gitu ya, oh itu gimana ya? Jadi tunjukin bahwa kamu itu benar-benar tertarik pada pekerjaan yang kamu apply, ya. Bersikap positif dan jujur, jangan ngibul-ngibul, ya. Maintain eye contact, lihat orangnya. Memang nggak susah lihat mata, ya. Kalau saya sih, tips saya biasanya lihat keningnya, lihat kening. Supaya kelihatannya kita itu eye contact-nya bagus. Lihat kening, ya, supaya jangan capek ya. Kemudian jangan pernah mengkritik pekerjaan sebelumnya. Oh ya dulu kerjaan saya sebelumnya nggak enak tuh Pak. Saya nggak suka bos sebelumnya. Jangan pernah kritik, ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa Anda itu orangnya tidak puas dengan pekerjaan, ya. Hati-hati dengan body language, ya. Jadilah pendengar yang baik. Tekankan pada kelebihan-kelebihan Anda. Anda menjual diri Anda di sana, ya. Anda menjual diri Anda. Tunjukin, Pak, saya bisa bekerja dengan baik. Saya mau bertumbuh. Saya merasa saya bisa mendapatkan pengalaman yang baik di kantor Bapak. Tunjukin bahwa semuanya positif. Tunjukin kekuatan-kekuatan Anda. Be yourself. Avoid personal issue. Misalnya, aduh Pak, saya kalau sama perusahaan saya nggak suka deh kalau begini begitu. Nggak, itu jangan diomongin. Pokoknya percaya diri. Dan yang terakhir Pak, saya senang sekali kalau bisa bergabung di perusahaan Bapak. Discuss way you can contribute. Saya bisa menjadi aset buat perusahaan Bapak. Saya senang sekali Pak. Pengalaman saya rasa bisa menjadi aset yang terbaik buat perusahaan Bapak. Jadi itu adalah bagian dari Anda yang menunjukkan diri Anda. I have strong belief that my capability is beneficial to your company. Ya. Purpose, nah ini of the value artinya biasanya orang-orang itu bikin pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Ya. Maksudnya untuk ngecek apakah kamu bisa bekerja dengan baik walaupun under pressure. Ya. Bagaimana kamu bisa mengatasi hal-hal dalam pekerjaan? Problem solving skills-mu gimana? Bagaimana cara kamu bisa berpikir cepat untuk mengatasi sesuatu? Bagaimana cara bertanya? Bagaimana mengkomunikasikan sesuatu? Dan biasanya jawabannya tidak ada benar atau salah. Tapi yang ada adalah bagaimana kamu bersikap dengan baik. Nah ini dia. Kalau kamu ditanyakan stupid question, kamu harus berpikir cerdas ya. Jadi stupid question itu diperuntukkan bukan karena mereka itu salah, tidak. Ini ngetes kalian aja. Bagaimana kalian bisa mengatasinya dengan baik? Bagaimana kalian tetap positif? Bagaimana tetap bisa memberi yang terbaik? Bagaimana tetap tidak mengeluh? Bagaimana ya semua hal itu bisa dicek dengan waktu yang bertemu yang singkat itu dengan interviewer ya. Jadi kita tenang aja, jawab yang berpikir positif, siapkan yang positif dalam hati ya. Nah, kalau misalnya kamu diminta untuk giliran untuk bertanya ke perusahaan, biasanya setelah interview, giliran kamu bertanya balik ya. Biasanya kamu diminta untuk bertanya, kamu bertanya aja misalnya, Pak, kalau kerja di sini bagaimana soal makan, bagaimana soal istirahat ya.
Bagaimana kalau misalnya saya ada persekutuan enggak ya? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan ya. Oke. Jadi setelah itu, setelah semua interview selesai, Anda boleh bertanya. Tanya kepada interviewer, Pak, ini kira-kira hasil dari interview diterima atau enggaknya, kapan bisa harapkan ada jawabannya, Pak? Itu nggak apa-apa, itu bisa ditanyakan. Ya. Kemudian sampaikan terima kasih Pak sudah memberi kesempatan buat saya. Kalau boleh bikin surat kecil yang mengatakan terima kasih. Karena apa? Memberi surat kecil itu mengingatkan orang SDM bahwa kamu pernah ditanya dan menunjukkan interest. Oh, ini orang rupanya interest ya. Saya pernah waktu itu ya, kita lagi bingung, ada orang yang nelfon. Yang nelfon itu jadi kita tunjuk buat kerja di tempat kita. Karena apa? Karena dia menunjukkan minat yang paling besar. Jadi tidak usah khawatir kalau nelfon itu nanti kelihatannya seperti apa gitu. Enggak. It's a good sign ya. Enggak apa-apa. Anda punya hak untuk bertanya ya. Pokoknya jangan patah hati, terus bisa belajar. Driving ini adalah dressing for success. Jadi ini pakai baju kalau untuk wanita, kalau bisa warnanya warna gelap, ya. Pakai baju yang enak dipakai, ya. Kalau boleh warnanya warna gelap, ya. Itunya apa? Bahannya kalau bisa bahan natural, jangan plastik, jangan kulit juga, ya. Dan kalau boleh selama di interview jangan pakai parfum yang terlalu keras, ya. Ini untuk laki-laki juga begitu, ya. Itu pakai bajunya yang matching atas bawah ya, bahannya kalau boleh yang agak bagus ya, dan itu ikat pinggangnya tolong perhatikan, jangan ikat pinggang warna hijau ya, nanti itu jadi lucu ya. Dan sepatu juga ya, perhatikan sepatu, pakai sepatu yang bersih, kalau boleh yang kulit ya, warnanya warna gelap ya. Ini untuk laki-laki ya. Ini ingat tampilnya tolong yang baik. Kasih over sedikit ya. Jadi maksudnya kita seolah-olah kita aplikasi kita itu untuk jabatan yang lebih tinggi. Jadi kita tampil untuk jabatan yang lebih tinggi. Maksudnya supaya kita lebih rapi dari yang lain ya. Nah, ini kalau untuk wanita ya gitu juga ya. Ini konservatif ya, jangan yang aneh-aneh. Intinya sih seperti itu ya. Woman juga avoid ekstrim, jangan terlalu banyak pakai perhiasan. Konservatif saja, sepatu yang baik, stocking itu warnanya warna netral dan cocok sama baju, dan tasnya juga jangan terlalu besar-besar, yang simpel saja. Ya, oke. Key sukses. 1, be prepared. Kita siap. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang kita mungkin buka discussion. Mungkin agak cepat ya saya menyampaikannya ya. Gimana menurut Bang Asa? Oh enggak, bagus kok. Enggak terlalu cepat juga. Okay. Since we are talking about interview in English, so we are now learning how to express ourselves in English. Bagian yang paling sederhana dalam menjawab pertanyaan adalah kita menjawab siapa diri kita. Ya, kita perkenalkan diri kita. Jadi, who are you, your education, and your work experience. Nama Anda siapa, pendidikannya apa, dan apa pengalaman pekerjaan atau pengalaman organisasi. Ya. Nama Anda siapa, sekolah Anda bagaimana, pengalaman organisasi atau pengalaman kerja. Ini harus. So you have to be able to express yourself. Ya. For instance, my name is David Sergar. My education
And my background, I went to University of Indonesia, technical faculty. I have 3 postgraduate degrees, technical, finance, and theological. And now I'm working as the board for Yayasan Siaran Kristen Indonesia, for instance. Something like that. So that's the way of saying it. So you have to be able to answer these 3 questions, the 3 basic questions, ya. So I give you 1 minute to prepare, ya. Saya kasih kesempatan 1 menit, nanti gantian satu-satu menyampaikan pengalaman ini, ya. Satu-satu, ya. Pertama, nama Anda siapa? Sekolah Anda di mana? Selesai. Nah, ini tolong Anda verbalisasikan dalam pikiran Anda. Saya kasih waktu tembak satu-satu untuk bisa latihan, ya. You will discourage, ya, mungkin ogah prepare and to understand how to express yourself, because the most simple things to do is to express yourself to other people. Jadi bagian yang paling mudah sebenarnya adalah memperkenalkan diri Anda pada orang lain. Itu yang pertama waktu Anda melakukan interview. Kalau Anda bisa memperkenalkan diri Anda, ya, meningkatkan PD, dan nanti selanjutnya Anda akan bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Oke, satu menit, ya. I would like, yes, please. Yeah, while waiting the participant Sure. will be self. Whether there is a different treatment when face-to-face or because pandemic situation, so whether there is different treatment when we interview face-to-face or by Zooming, and what need to be prepared or need to answer all of the facts. I think thank you, Michael. This is a very good question. Well, actually, because in Zoom, you actually can zoom up for instance, for me, I can zoom up your video. I can look at you in big screen. Yeah, I can look Michael in my big screen, and in my big screen, I can see your micro expression. Yeah, your micro expression, whether you are interested, whether you are anxious. Jadi waktu saya zoom di komputer, saya bisa lihat kamu grogi enggak, kamu yakin atau enggak. So I think the treatment may be slightly different, but it will be the same. So you have to prepare yourself when saying things. You have to say it truthfully, and you have to say it confidently. Otherwise, people will see that you are not prepared. Yeah. So please take the opportunity for the interview, whether it is online or whether it is face-to-face, as the same opportunity for you to express or to show that you are the right person for the job, for the position. Yeah. Number 1 is the confidence, percaya diri. If your confidence, it will show whether it is offline or online. Yeah. It will show. So that's why you have to be confident. Okay, can I have the first volunteers? Siapa yang Bang Michael, maybe you can choose one out of them to be the first speaker. Yeah, I a chance to Ganda Paresian for the first. Okay, Pak Ganda, suppose that you are the participant and I am the interviewer. Jadi kamu peserta, saya yang penanyanya. Okay, do you agree, Bang Ganda? Ya, Bang. Okay, can I see your video, please? Okay. Okay, Bang Ganda. So this is an interview. My first question is, can you tell me who you are?
what is your name and what is your study? Ya, nama saya Dorganda Parasian. This is an English interview, so you are supposed to say it in English. Oh, Yeah, slowly. Yeah, we understand that everybody is nervous, but please say it slowly. okay. Yeah, my name is Dorganda Parasian. I'm studying in University of Krishnadipayana Law School. Okay. So everybody, you will see that Ganda is not really prepared because he used a lot of something like that, yeah. Which is, if it is okay. However, if Ganda has to prepare, you have to rehearse. Kamu harus latihan dulu di depan kaca supaya pengucapannya itu lebih lancar, ya. Coba ucapkan sekali lagi, tapi dengan mengurangi kata em-nya tadi itu, yang sama seperti tadi, bisa nggak? Please say it in English, please. Oke, Bang. Yeah. My name is Dorganda Parasian. I'm studying in University Krishnadipayana of. Sorry, maaf, saya ulang lagi. Yeah, my name is Dorganda Parasian. I am studying in University of Krishnadipayana Law School. Okay. So it's much better, ya, lebih baik, ya. Jadi Mbak Ganda, I advise you to rehearse, to write down first, and then maybe if you write down and you read it over and over, then you will be better in saying the words. Yeah. Bagus, Pak Ganda. Thank you. It's very good. So my second question to you, can you tell me your organization experience? Masih saya, Bang, ya? Pengalaman organisasi. Saya mungkin agak kurang bisa bahasa Inggris nih. Kalau untuk menjelaskan dalam bahasa Inggris sih saya. Terima kasih. Maksudnya di sini artinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sulit kalau kita jawab langsung, ya. Betul ya, Bang Anda, ya? Sulit kita karena memang itu sebabnya kenapa kita harus prepare di rumah, terutama pertanyaan-pertanyaan yang umum karena pertanyaan tentang siapa saya, sekolah saya, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, itu pasti ditanya pada saat interview. Jadi 4 pertanyaan ini harus kita ngerti bagaimana jawabnya dengan baik, ya. Pelan tidak apa-apa. Memang kalau kenapa saya langsung tanya ke Ganda agak patah-patah, karena memang siapapun akan patah-patah karena ini kan saya bertanyanya mendadak, ya. Itu sebabnya pertanyaan itu harus dilatih di rumah dulu, ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Sekarang boleh nggak saya tanya ke rekan yang lain? Makasih, Bang Ganda. Tadi udah bagus kok. Tinggal nanti mungkin itu adalah hal yang kalau misalnya Bang Ganda mau interview dalam bahasa Inggris, tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus dilatih. 4 itu tadi, ya. 4 itu. Jadi terus sering diomongin, lama-lama itu akan jadi lebih lancar. Itu ditulis dulu, ngomongin depan kaca, ya. Dengan demikian akan lebih melatih kita berbicara. Oke? Oke, sekarang siapa lagi nih Bang Michael yang bisa saya tanya? Gantian deh, Bang Jega deh. Bang Jega. Iya, Bang. Bahasa Nias. Pakai bahasa Nias ya, Bang, ya? Bahasa Nias, ya. Ini salah satu kelemahan kita bahasa Inggris ini, Bang. Ya, tapi kalau memang gini, dalam interview itu ada 2 hal. Pertama, waktu kita menyebut, karena gini, saya sudah sampaikan tadi sama Bang Michael, ada bedanya antara speaking, English speaking, berbicara bahasa Inggris, sama English writing. Ya, saya ulangi, ya, ada perbedaan antara English speaking sama English writing. Kalau English writing, itu grammar mesti benar. Saya mesti benar. Semua saya mesti bagus. Jadi orang itu akan melihat kelengkapan dan kebagusan dari kata-katanya. Tapi kalau speaking, yang penting orang ngerti.
mau grammarnya kacau kayak mau apa kayak angkanya asal dia ngerti udah mantap itu. Itu sebabnya English speaking itu seharusnya kita tenang dulu. Jadi orang itu ngerti yang penting ngerti lah. Makanya orang Indonesia sekarang suka ngomong campur-campur bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu yang penting kita nyampe kalau orang sudah ngerti udah bagus lah itu, ya. Ya, so Zega, so I will ask you the same question as I did to Pak Ganda. That is what, can you tell me your name? Can you tell me your school? And tell me your work or organization experience, please. Okay, thank you. My name is Otaris Zega. I'm graduate from Dharma Persada University, majoring in English engineering. My organization is BKPAK. Thank you very much. Wey, ini baru Zega. You see, ini bagus nih, aku senang. Kenapa? Karena Zega confident, ya. Orang tidak tanya kamu bisa ngomong bahasa Inggris atau enggak, tapi kalau disampaikan dengan confident, orang akan tahu, wah ini orang confident. Udah itu aja. Jadi masalahnya memang bahasa Inggris itu semua kita terbatas ya bahasa Inggris. Tapi kalau karena terus terang kita lahir di Indonesia ya. Tapi kalau kita bisa pelajari, kita bisa ulang-ulang, kita bisa siap-siap, mungkin kita bisa lebih tenang menghadapinya. Ini Bang Zega ini lebih tenang nih, jadi lebih bagus lebih pakainya. Mantap, mantap. Jangan-jangan Bang Zega lahirnya di New York. Wah, dikit Bang. Bagus ya, makasih. Sekarang saya boleh nggak? Ini latihan ya, latihan. Asima, Loreningsi itu boleh ini boleh gantian? Asima, can I see your video, please? Ini belum interview aja udah grogi begini ya, apalagi ini belum interview ya. Asima on the way, Mr. Asima. Oh, Lady Clara deh. Lady Clara. Lady Clara juga on the way. Ladies, nah berarti ke Fitri. So unfortunately, this is now your opportunity to show me your capability in speaking. Will you be kind enough to tell me your school, your name, and your work and organization experience? Ibu Fitri? In English, please. Okay, Mr. Mariana Tampubolon. I have graduated from Dharma Persada University since 2014 until 2018. I have work experience in Bansok, PT Bansok Indonesia as staff accounting. Nice. Very good. Yeah. This is what I call confidence. Yeah. We say confident, we say it. Ya. Kadang-kadang orang tidak akan melihat dia grammarnya bagaimana. Yang penting adalah kita confident menyampaikannya. Tapi tidak perlu harus cepat ya, pelan-pelan juga bisa karena kalian menjual ya. Karena pada waktu wawancara bagian dari berbicara bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah cuma sepertiga dari keseluruhan ya. Yang lainnya adalah confident, nanti pengalaman, bagaimana kita bisa menceritakan pengalaman kita dalam pekerjaan ya. Sekarang Bang Ciko, boleh dong Bang Ciko kasih contoh ke kita. Can you please? Di sebelah saya ada guru bahasa Inggris nih. Okay. Hello, Mr. My name is Francisco Sihombing. Mr. can call me Francisco. I am 37 years old. I'm complete my bachelor in accounting, economy, Dharma Persada University, and I'm now joined BKPAK organization, is the religion organization in Jakarta. Thank you, Mr. Wah, dahsyat.
Dahsyat. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, confident itu perlu teman-teman. Ya, confident perlu. Saya tidak akan mempertanyakan grammar, saya tidak akan mempertanyakan tenses, tapi komunikasi itu yang penting adalah apa yang kita komunikasikan itu masuk dan dipengerti oleh interviewer. Karena interviewer tuh ngerti gitu. Communication kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang itu plus and minus. Tapi yang penting kita bisa confident menjelaskan siapa kita, bagaimana kita. Nanti pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa yang kita ketahui tentang perusahaan. Ya. Apa yang kita ketahui. Nah, kalau pertanyaan itu artinya riset kita itulah yang dipakai untuk kita bisa ambil kesempatan. Jadi perusahaan itu ada macam-macam ya, karena tergantung dari tipe perusahaannya. Tapi rata-rata perusahaan itu pengen orang-orang yang antusias, orang-orang yang mau bertumbuh dan berkembang dan mau belajar. Ya. Jadi biasanya kalau kita mau belajar, caranya adalah seberapa besar kita bisa mempelajari perusahaan yang akan kita tuju. Ya. Misalnya, Anda bisa bekerja, pengen apply di perusahaan teknologi misalnya, ya. Misalnya mau dikerja Telkomsel. Anda mesti tahu di Telkomsel ini bisnisnya apa aja. Dia cari duitnya di mana aja. Ya. Dengan demikian Anda bisa tahu, oh rupanya ini perusahaan seperti ini, dia butuh seperti apa. Nanti begitu diskusi mengenai pekerjaan itu, Anda sudah tahu setidaknya perusahaan itu seperti apa. Ya. Dan itu kan jadi nilai plus buat kita semua ya. Nah, oke. Sekarang coba, karena kita semua di BKPAK, boleh nggak sekarang kita menjelaskan BKPAK? Kenapa BKPAK ini adalah satu organisasi yang baik untuk mahasiswa. So this is about you describing that BKPAK is good for youth to follow or to join, because this is a good organization to join. Yeah, this is youth organization, and it is very beneficial for everybody joining this organization. Okay, so I will have to ask Michael to say something about BKPAK. Mr. David, Yes. This is about experience, my experience in BKPAK. No, this is about anything you want to say about Any- BKPAK. Yeah, something everything that is in your mind, you express. Something, anything at all. Yeah. Everything at all in BKPAK that you think is good, and you say it, express it. For instance, I like BKPAK if it give me a chance to become a leader. I like BKPAK because I have time, because I will have my extra time will be beneficial in the organization. It will do me good because I learned a lot about the organization. Things like that. Anything that we can think about BKPAK, just say. Because this is an exercise for us to express English, yeah, to express English, especially describing something that we love, yeah, that we would like to say, yeah. Maybe Michael, you can. Yeah, thank you, Bang David, for the opportunity to me to describe what is a BKPAK. So BKPAK, I was joined at BKPAK on maybe 2008. Yeah. Yeah. I was study at the STIAMI, and at BKPAK, it is very helpful me to grow myself in the leadership. Yeah. To communication with the team, and not only in the classroom I learn more about the leadership, but on the games or team building, this is very helpful, and the benefit at the current my workplace now. And then at the BKPAK, in the BKPAK, we can
learn about the character, because BKPAK have a long goals that this is very specific goals, so we can prepare ourselves within when we studying as a college and up to now. So at the back in the BKPAK, there is a lot of things we can develop ourselves in the knowledge, in character, and also motivate ourselves to Get better. get our vision or our Okay. so maybe Yeah. that's it. Know about the BKPAK. Very good, very good, very good. Nah, waktu menyampaikan itu, Bang Michael, apa kesulitan Bang Michael yang terutama? Mungkin merangkai katanya ya. Jadi biasanya merangkai kata yang ada dalam pikiran kita dan menerjemahkan satu-satu dalam bahasa Inggris. Iya, menerjemahkan. Nah, itu sebabnya memang kalau sebagai seorang kalau kita mau ke interview, memang kita harus siapkan beberapa pikiran-pikiran besar. Kalau misalnya, jadi itu kita harus latih terus-terusan ya. Misalnya keuntungan buat diri saya. Kalau kita bilang keuntungan buat diri saya, it is beneficial for me, in particularly in dealing with people. Misalnya, ini menguntungkan buat saya, terutama untuk saya bisa berhadapan dengan orang-orang. And it is beneficial for me because I can learn a lot about leadership. Ini sangat penting buat saya karena saya bisa belajar banyak tentang kepemimpinan. Jadi kalau itu dilatih, kadang-kadang itu harus ditulis dulu ya, ditulis, dibaca. Karena memang bahasa itu bukan tentang bahasa itu tentang kebiasaan ya. Jadi kita sering-sering baca, lama-lama jadi terbiasa ya. Jadi problem dihadapin sama Bang Michael itu dihadapi sama saya, dihadapi sama kita semua ya. Bahkan orang-orang yang saya pernah ya, waktu saya di Toastmaster, ini orang udah sekolah di Amerika, ngomongnya udah kayak air. Tapi begitu public speaking, dia itu pergi ke WC dulu, setengah jam dengar di sana supaya dia kuat public speaking. Kadang-kadang grogi itu mengalahkan orang gitu. Padahal sebenarnya kalau dilatih pelan-pelan bisa. Ya. Ini Michael saya senang sekali. Michael sudah bisa mengatasi rasa groginya. Memang leadership-nya luar biasa ya. Dan rasanya juga teman-teman yang lain juga bisa demikian. Jadi kalau saya bisa share sedikit lagi ya. Ini ada saya bisa share sedikit lagi ya. So when I said about researching ya, when I said about research, it is absolutely. Jadi kalau kita research adalah kita harus research industrinya seperti apa, ya. Jadi kita mulai dengan websitenya, ya websitenya kita lihat. Kalau gitu kita catat beberapa poin-poin yang penting ya. Jadi kita itu ditanya, kita sudah ngerti. Misalnya, Anda tahu nggak perusahaan ini penghasilannya dalam 1 tahun berapa miliar? Kalau Anda bisa jawab itu menunjukkan bahwa Anda itu sangat siap dan Anda mengerti perusahaan tempat Anda bekerja. Ya, ini research itu penting ya. Sekarang dunia internet itu sangat menguntungkan kita semua untuk bisa riset. Dan setidaknya kita punya pengetahuan yang cukup tentang perusahaan yang kita mau tuju. Kita ngerti bisnisnya seperti apa, kita ngerti orang yang kerja di sana seperti apa, kita ngerti seperti apa gaya operasi perusahaan tersebut gitu. Ya. Nomor 2 yaitu latihan. Latihan itu practice make perfect ya. Jadi andaikan Anda tanya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh kan latih aja itu. Saya tidak tahu anehnya seperti apa. Karena kan misalnya ya, kamu jangan-jangan kamu sih cuma main-main doang. Pertanyaan seperti itu bisa jadi ada. Nah kita harus siap dengan pertanyaannya.
I'm not sure you're here. You have a serious intention to join our company. Ya, saya nggak rasa kamu serius mau masuk perusahaan ini. Jawabnya seperti apa? Ya. No, sir, I am an interest. I have a very deep interest in your company. That's why I'm applying for the job, for the position. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang kita harus latih. Ya, kita latih di depan kaca. Usahakan kita itu kayak apa? Kayak ekspresinya juga antusias ya. Jadi ini confident itu sesuatu yang bisa dilatih, teman-teman. Karena yang namanya interview ini ya, biasanya yang jadi masalah adalah confident kita kadang-kadang turun ya. Padahal sebenarnya bukan confident itu kadang-kadang kita bisa peroleh dengan latihan ya. Ini persiapan ya. Jadi jangan terlambat ya. Harus kalau misalnya pakai bus pastikan ada rute alternatif kalau seandainya busnya nggak ada misalnya ya. Jadi itu yang membuat kita itu on top dalam dalam interview kita, dalam masalah-masalah interview ya. Jangan sampai transportasi itu menghalangi kita interview ya, jangan sampai itu ya. Jadi kita tahu kekuatan kita di mana ya. Jadi kalau misalnya kita itu tahu kekuatan kita di kepemimpinan, kita sampaikan itu. Saya pernah sebagai pemimpin di mana, saya pernah problem solusi di sini yang saya rasa itu menunjukkan bahwa saya bisa exercise kepemimpinan saya. Ini perlu ya. Ini perlu. Jadi ini perlu dilatih. Because pemimpin itu adalah sama latihan ya. Itu sebabnya organisasi perlu, dan organisasi Anda berlatih ya. Yang kemudian Anda pasti akan ditanya nanti suatu saat, kalau menurut Anda, kelemahan Anda itu apa? Nah, ini pasti akan ditanya, kelemahan Anda apa? Nah, kalau gitu Anda harus berpikir sesuatu kelemahan yang sudah Anda atasi. Misalnya, saya berantakan orangnya, tapi saya bisa atasi dengan saya pelan-pelan dengan betulin apa yang berantakan. Saya ambil waktu untuk berapi-rapi gitu ya. Jadi semua problem yang lalu yang sudah kamu atasi itu diomongin aja. Kelemahan saya dulu seperti ini, tapi saya sudah atasi dengan begini. Ya, jangan misalnya kelemahan diomongin tapi nggak ada solusi. Ya, itu bukan itu yang dia biasanya kalau interview tanya kelemahan apa, bilang aja, wah saya orangnya malas Pak, tapi saya bisa atasi dengan saya sekarang bangun pagi, saya paksa diri saya bekerja. Jadi sesuatu yang diselesaikan, jangan sesuatu yang nggak selesai ya. Jadi supaya Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu bisa deal dengan diri Anda dengan baik. Ya. Jadi kenali kelemahan Anda tunjukkan bahwa kelemahan Anda itu bukan masalah buat Anda, gitu ya. Kemudian perhatikan baju, ya, jangan berantakan, semuanya disetrika dengan rapi, ya. Juga harus kelihatan nyaman dipakai ya, dan konservatif ya. Senyum selalu ya. Jadi tunjukkan sikap positif. Tunjukkan sikap ramah ke semua orang. Karena Anda menjual diri Anda ya. Make up yang terbaik itu senyum. Jadi senyum membuat Anda jadi berbeda ya. Jadi menunjukkan Anda positif dan Anda siap bekerja dengan baik ya. Kemudian setelah semuanya bilang terima kasih dengan sopan ya. Dan terima kasih Anda harus menunjukkan impresi yang baik ke orang ya. Kemudian setelah itu follow up dengan catatan atau terima kasih lewat email. Terima kasih Pak, kan sudah mendapat kesempatan di interview. Jadi itu supaya orang yang interview Anda itu ingat bahwa Anda itu sudah pernah di interview dan pasti akan diingat duluan pada saat pemanggilan kembali ya. Oke. Itu apa? Tambahan dari saya. Mungkin kita bisa ada tambahan dari teman-teman barangkali atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan. So I will allow each one of you for questions if you any question that you may have. Ada pertanyaan? Ya, oke.
Oke, jadi pada intinya kalau interview pertama siap-siap, praktis. Pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu biasanya tentang diri Anda, ya. Nama, latar belakang, sekolah, pengalaman pekerjaan, pengalaman organisasi itu pasti keluar, ya. Anda siap-siap itu ditanya. Dan Anda siap-siap untuk ditanya pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. Saya nggak tahu apa, tapi kalau Anda ditanya pertanyaan yang mengejutkan, tenang aja, pelan-pelan pikirkan jawabannya dan sampaikan dengan jujur, ya. Misalnya, apakah Anda pernah nyopet gitu? Loh, emang ini kok dicopet nih? Tapi nggak apa-apa, tenang. Gitu. Ya pernah Pak, kepikiran dulu waktu datang ke Jakarta mau nyopet, tapi ya enggak lah Pak, saya kan cuma bakat doang nyopet Pak, tapi nyopetnya enggak gitu. Oke, Michael, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cuma itu aja Pak. Kak Asima yang mau bertanya, Kak Asima. Ya. Ya, shalom Bang, maaf Bang, izin oke ya Bang. Oh, that's okay. That's okay. Jadi kan berapa kali gitu interview, karena kan saya itu kerja di rumah kan ya Bang, kena kecelakaan kerja. Jadi perusahaan tempat saya kerja itu meminta saya untuk mengundurkan diri gitu karena alasan Ya. kerja. Maaf Asima, itu suaranya agak noisy, boleh cari tempat yang lebih ini nggak, lebih suaranya agak berisik dan putus-putus. Saya agak kurang paham pertanyaannya, maaf. Nggak bisa Bang. Mantap. Gimana tadi? Ya, jadi kan kalau kita interview itu kan kita harus jawabnya jujur ya Bang ya. Ya. Ketika ya saya jawab karena kan perusahaan yang minta saya untuk keluar gitu karena kecelakaan kerja itu. Gitu. Itu yang Abang bilang, tiba-tiba pertanyaannya mendadak gitu. Emang nggak ada kayak kesempatan kerja gitu? Ya saya jawab enggak gitu kan, tanpa saya persiapkan. Jadi nanya tentang perusahaan saya yang kemarin, saya mau jawab jujur, itu nanti takutnya kan kayak menjelekkan perusahaan sebelumnya. Tapi ya itu kenyataannya mau gimana gitu. Jadi rata-rata kebanyakan kebenturnya yang ini sih Bang, gara-gara yang kemarin itu. Oh, ya. Makasih udah sharing ya. Ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi ini pernah adik saya juga begitu. Jadi dia itu di divisi chat, ya, di divisi chat. Jadi dia pernah ada kecelakaan, jadi ketukar chatnya. Waktu ditanya kenapa bisa ketukar, tapi orang Jepangnya itu tidak marah. Dia bilang apa? Berarti kita tahu gitu, sistem yang kita sudah jaga-jaga bagus itu ternyata masih ada celah. Nah celah inilah yang kemudian kita perbaiki. Nah kamu juga jawab kayak gitu, kecelakaan kerja itu Pak, memang semuanya sudah ada. Tapi kadang-kadang ada hal yang kita tidak duga yang terjadi. Nah itu pengalaman itu kemudian kita pakai untuk membuat sistem kerja yang lebih aman ke depan. Bilang aja gitu. Ya saya memang waktu itu jadi korban, tapi saya sekarang jadi tahu sistem yang lebih baik dengan kegiatan. Kan kadang-kadang orang gitu, orang nggak tahu mana aman atau enggak. Kalau begitu pengalaman dia rupanya belum terlalu aman. Jadi bilang aja, saya bersyukur saya pernah mengalami kecelakaan kerja seperti ini, supaya ke depan saya bisa mengerti cara yang lebih baik untuk bekerja di perusahaan itu, Pak. Jadi memang namanya sistem kecelakaan kerja kan memang bagus, tapi kadang-kadang masih ada aja celah yang kita nggak ngerti. Begitu terjadi kita belajar, jadi kita untuk belajar dari kesalahan gitu. Nggak apa-apa, itu biasanya itu akan menjadi sisi positif buat Asima ya. Saya dapat pengalaman yang baik Pak. Gitu. Memang di situ saya kelihatannya seperti itu, tapi saya merasa itu satu keuntungan buat saya.
di kejadian seperti itu saya mendapat kesempatan untuk bisa membuat sistem yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau kasus adik saya itu, kalau dia diketukar, dia bikin yang bagaimana caranya sistem yang nggak akan bisa ketukar lagi. Jadi jacknya itu beda kiri sama kanan, jadi nggak akan ketukar gitu. Nah, jadi itu adalah perbaikan satu sistem karena kesalahan. Orang bisa perbaikan terhadap sistem dan menjadikan sistem keseluruhan yang lebih baik gitu. Ya, Asima ya. Jadi pakai semua itu sebagai satu kesempatan untuk menunjukkan pengalaman positifmu. Ya, walaupun itu kelihatannya negatif zaman dulu. Ya, bagaimana Asima? Tapi Bang, kalau misalnya gini Bang, kan gara-gara itu kan jadinya kayak saya kan harus kayak bolak-balik gitu kan ke dokter segala macam. Saya jawab itu kayak perusahaan tuh kayak nganggapnya kayak netting gitu, negatif gitu kan Bang, kayak orang yang perusahaan baru, perusahaan barumu atau perusahaan lama? Yang baru, yang lama. Oh, perusahaan lama, iya. Pas mau interview itu kan jadi kayak ketika saya mau interview di tempat baru, saya begitu masih ke dokter gitu kan, buat yang kecelakaan kerja kemarin, kayak perusahaan yang baru ini tuh kayak mikirnya gini Bang, pakai saya tuh kayak nggak aman gitu, jadinya saya jadi kayak nge-safety gitu loh. Itu karena kamu menunjukkan sebenarnya ini bagaimana membuat interviewer percaya sama kamu sih. Harusnya kamu harusnya menunjukkan pengalaman lalu itu sebagai satu sisi positif, jangan satu sisi negatif. Kalau kamu menggambarkan sebagai satu negatif ya, apalagi gestur gerak badanmu menunjukkan kekecewaan, orang akan kejar itu. Wah, ini orang berarti orangnya tidak bisa move on itu, tidak bisa beradaptasi dengan hal yang baru gitu. Jadi beradaptasi dengan hal yang baru artinya dia lihat masa lalu seburuk apapun sebagai sesuatu pengalaman yang baik untuk ke depan yang lebih baik gitu ya. Memang di sini selalu ada perbedaan situasinya ya. Saya ngerti Asima juga dapat tidak mudah mengatasi hal ini. Tapi kalau menurut saya mungkin ya ke depan sikapnya dirubah menjadi sikap yang lebih positif begitu. Jadi masa lalu itu, jadi masalah private atau pribadi tidak usah disampaikan ke interviewer ya, tidak usah disampaikan ke interviewer. Itu masalah saya. Gitu. Saya bilang aja Pak, kalau misalnya itu saya punya jadwal yang saya tidak bisa, nggak usah bilang bahwa saya harus ke dokter segala macam. Yaitu menunjukkan kamu itu jadi sakit-sakitan nanti ya. Jadi tunjukin kualitas yang terbaikmu gitu. Ini bukan masalah bohong, tapi masalah komunikasi. Jadi menunjukkan bahwa kamu itu pengen bekerja, ya. Ada masalah di saya, ya, tapi itu saya yang selesaikan. Halo. Memang ada agak susah. Jadi kita masuk ke tempat yang baru, masalah personal yang belakang itu jangan jadi penghalang. Anggap aja itu sebagai suatu hal yang positif, gitu. Ya. Misalnya ada pernah PHK atau bilang aja saya mengerti sekarang cara-cara untuk bisa memperbaiki ke depan. Saya ngerti, karena saya belajarnya lewat hard way, cara yang nggak enak. Jadi saya ngerasa positif. Jadi orang melihat, oh ya ini orang bisa menghadapi segala sesuatu yang positif. Dia nilai plus jadinya. Kalau orang yang ngeluh orang yang berpikir, ini orang bisa move on nggak? Gitu ya. Maaf ya, bukannya ini kan kita bagaimana kita menghadapi interview ya. Ini sikap masalahnya, sikap confident kita menghadapi masa depan, sikap kita bagaimana kita tunjukkan bahwa kita seorang leader yang bisa adaptasi dengan lingkungan baru dengan baik. Gitu. Ya, Asima ya, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan ya. Oke, thank you Kak Asima. Ada pertanyaan lain? Ya, from Wifan. Iya, oke Bang. Sebelumnya saya minta maaf, baru join juga Bang, dan terima kasih juga untuk materinya. Oh, problem. Terima kasih juga. Bang, boleh nggak saya ngajuin pertanyaannya pakai bahasa Inggris gitu Bang? Meskipun belum lancar sih Bang. Yes, please. Thank you, Mr. David Sregar. And today I wanna ask question about your introduce yourself because this is the first impression, but
I want just 1 minute your tell about your experience and why I like you for your introduce yourself. Because just the first impression. Jadi intinya Bang, ada dulu saya pernah dapat materi ini, ada kesan pertama yang membuat orang itu tertarik gitu Bang. Tapi hanya waktu dalam 1 menit gitu Bang. Kalau pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi saya akan tunjukkan bahwa saya senang sekali bisa mendapat kesempatan dan saya pengen sekali berkontribusi untuk perusahaan. Jadi biasanya sih begitu ya. Dan saya tunjukkan kenapa saya jadi orang terbaik untuk posisi dalam waktu 1 menit gitu. My name is David Serga, and I am honored to be able to show myself to you as one of the candidate. I would like to know that it is my pleasure to be able to join your company in the future gitu. Jadi saya nggak tahu caranya bagaimana waktu training gitu ya. Tapi biasanya saya menunjukkan bahwa saya tertarik dengan perusahaan Anda gitu. Biasanya begitu. Saya sampaikan bahwa saya sangat tertarik dengan perusahaan Anda dan saya ingin sekali join dengan perusahaan Anda. Terus saya bilang kenapa saya tertarik? Saya bilang aja saya latar belakang saya ini dan saya merasa saya cocok sekali untuk perusahaan Anda. Oke Bang, saya mau nanya lagi Bang, kalau misalkan kita nih Bang, interviewnya bahasa Inggris di HRD, apakah kemungkinan di user itu interviewnya bahasa Inggris juga Bang? Di Acer? Bisa jadi, sangat mungkin malah, sangat mungkin. Pengalaman saya dulu waktu saya pertama kali lulus, saya langsung yang interview saya langsung manajernya orang Amerika. Langsung saya bahasa Inggris masih belang pentong itu nggak apa-apa, tapi ya yang penting confident aja gitu. Karena yang dinilainya kan dia nilai bukan bahasa Inggris saya, dia nilai confidence saya dan kemampuan saya, gitu kan? Saya mau bahasa Inggris mau bisa atau enggak masalah sama dia, yang penting saya bisa kerjakan gitu sebenarnya. Jadi kita confident aja, gitu. Saya bisa jawab bahasa Inggris kenanya, yang penting saya confident saya bisa. Dan itu artinya Anda bisa positif dan bisa adapt dengan cepat dengan situasi gitu. Oke Bang, terakhir Bang, kita boleh nggak Bang ngajuin kelemahan kita itu dengan misalkan kayak saya nih Bang, misalkan pas di interview saya bilangnya kelemahan saya adalah tidak bisa bekerja sama dengan orang yang tidak tahu visi dan misinya. Apakah itu merupakan sebagian dari kelemahan kita Bang? Jadi kelemahan itu biasanya pasti ditanyakan, tapi disampaikan dengan cara yang begini, misalnya ya, saya ini paling susah bangun pagi, tapi saya bisa atasi sekarang dengan apa. Jadi kelemahan itu harus kamu ceritakan kelemahan yang sudah lampau dan kamu atasi dengan apa. Jadi saya nggak bisa kerja sama orang, saya berat sampai sekarang saya mau ngelihat orang, pokoknya saya hantam aja. Itu nggak ada penyelesaian. Jadi harus ada suatu penyelesaian yang dalam storymu. Jadi kamu bikin sukses story tentang kamu gitu. Tentang kamu, sukses story tentang dirimu. Misalnya, saya tidak bisa bekerja dengan orang yang nggak ngerti misinya. Memang itu susah, tapi biasanya saya bisa atasi dengan saya berbicara dengan teman itu, saya jelaskan seperti apa. Kalau saya dapat komitmennya, saya bisa bekerja dengan baik dengan dia. Ya, jadi bukannya kita kasih masalah, bukan kelemahan kita terus gantung gitu, jangan gantung. Kita cerita sama SDM, saya pernah punya kelemahan ini, saya atasi dengan ini dan pengalaman saya ini. Jadi itu menunjukkan sisi kami yang positif gitu. Jangan saya biasanya orangnya nggak suka ngeliat orang malas. Lantas itu tujuannya apa? Nggak ada ini kan, nggak ada benefitnya. Tapi kalau saya bilang, saya ini orang yang memang malas dulu. Waktu saya itu belum lulus. Tapi setelah saya bekerja dengan baik, saya membuktikan ternyata saya bisa kok berubah, Pak. Sekarang saya kerja baik, Pak. Saya bisa atasi diri saya. Saya sekarang jadi diri saya yang lebih baik. Jadi itu kan ada solusi gitu. Jadi kelemahan Anda sekarang adalah sesuatu yang di masa lalu dan Anda bisa bekerja untuk memperbaiki diri Anda gitu. Ya. Gimana? Oke Bang.
Ya Bang, itu aja Bang. Terima kasih Bang David. Ya, makasih ya. Jadi kalau tuh di wawancara jangan curhat gitu. Jadi sampaikan sama dia, saya lemah, iya, tapi itu di masa lalu. Saya sekarang ada saya yang berbeda. Jadi itu Anda di wawancara ini kan sebenarnya menjual diri Anda kan. Anda harus bersinar gitu. Orang yang di depan Anda harus lihat profil Anda, harus lihat talent Anda, harus lihat leadership Anda, harus lihat semuanya gitu dalam waktu yang terbatas itu. Nah itu makanya kesempatan untuk kamu cerita. Iya Bang. Makasih ya. Bang ada lagi Bang? Boleh Bang Mikael Bang? Boleh. 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 Nah, ini Bang, saya baru kepikiran. Dulu juga pernah saya ada pertanyaan tentang apa yang mau kamu tanyakan dan tentang ini juga Bang, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, itu gimana, Bang? nggak apa-apa kamu tanya. Misalnya kamu seorang arsitek ya, punya arsitek, tapi kamu kerja di perusahaan telekomunikasi misalnya. Kamu bisa tanya, Pak, saya dari arsitek, kan saya di perusahaan ini bagaimana ya Pak? Nggak apa-apa, tanyakan aja. Bagaimana orang-orang arsitek di perusahaan Bapak? Seperti apa ya Pak biasanya dapat tugasnya? Oh, biasanya ini jalur karir untuk Anda biasanya begini-begini. Itu perlu ditanyakan. Dan juga yang ditanyakan juga kapan saya bisa tahu hasil dari interview ini. Gitu. Ya. Gak apa-apa, itu hak Anda untuk jawab. Jadi kalau makin kita bertanya, makin dia tahu Anda antusias pada pekerjaan itu, Anda akan kelihatan sebagai kandidat yang itu penting gitu. Ya, jadi ini wawancara ini sebenarnya kan bagaimana kita memasarkan diri kita untuk menonjolkan untuk kita bisa bersinar di depan penanya kita gitu. Dan ini kebetulan kita harus bersinar dalam bahasa Inggris ya. Itu sebabnya harus latihan. Untuk itu memang kita harus reka-reka kira-kira pertanyaannya seperti apa. Nah itu kita latihan di rumah di depan kaca supaya semakin lancar. Dan coba cari informasi mengenai perusahaan itu sebanyak mungkin. Dari situ kita akan lebih punya pendalaman. Kalau kita lebih mendalami, kita mengerti, maka kita ngomongnya akan lebih mudah dibandingkan kita ngomong sesuatu yang kita nggak ngerti sama. Terima kasih Bang Michael. Baik, terima kasih. Bang David, teman-teman lain ada pertanyaan? Oke, jika khusus tidak ada. Untuk bahasa Inggrisnya, saya bahasa Indonesia, saya bukan bahasa Indonesia agak banyak. Bukan karena saya nggak mau berbahasa Inggris, saya cuma takut kalau kita semuanya dalam bahasa Inggris, yang ada informasinya hilang semua. Jadi mungkin untuk sesi sekarang itu bicara tentang kita bagaimana survive-nya dulu, survive ke wawancara. Nanti mengenai bahasa Inggrisnya mungkin untuk sesi berikutnya nanti Bang Michael mau bagaimana Bang Michael, saya manut aja ya Pak Komandan ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Bang David Siregar yang sudah memberikan pengetahuan waktu untuk kita dibekali dan mencoba untuk berani dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita akan in the next pertemuan kita bisa membahas atau topik hal tertentu ya untuk kita sama-sama berlatih lagi mengenai komunikasi dengan bahasa Inggris. Itu dari saya dan mungkin dari Bang Mangasa mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Oh, kelihatannya mungkin masih siap-siap ya Bang Mangasa ya, tadi ada chat. Ada acara. Karena ada acara di sana. Oke Bang. Sorry karena sambil persiapan udah jam 3 mau jalan ke Kak Yovita. Ya. Oke, makasih Bang David untuk hari ini. Ya, walaupun memang target pesertanya kelihatannya masih sangat jauh dari kawan ya, apa yang diharapkan. Tapi saya berharap kawan-kawan yang hadir hari ini bisa menjadi guru ya, menjadi guru, artinya menjadi mentor buat kawan-kawan yang lain dari materi apa yang sudah disampaikan Bang David tadi. Ini, Bang Masa, ini diulang, kalau sekali waktu diperlukan untuk diulang lagi, nggak apa-apa, saya bersedia kok. Oh ya. Jangan khawatir lah. Iya. I'm here for you.
Ya, sip. Ya, jadi mungkin bisa ini lagi. Sebenarnya masih banyak ya kawan-kawan. Mungkin masalah timingnya yang kurang pas. Ya nggak apa-apa ya. Ya, masalah timingnya yang kurang pas sehingga banyak rekan-rekan nggak bisa hadir. Kemudian juga nanti malam ada acara Unsada. Ya, jadi kelihatannya terlalu banyak acara. Tapi saya berharap materi ini Abang Kakak ya ini sangat membekali sekali ya. Khususnya memang harus lebih banyak latihan, practice how to English ya, supaya semakin lancar bisa berbahasa Inggris. Itu yang paling penting ya Bang David ya. Karena saya juga punya pengalaman dulu nggak pernah nyangka diwawancara sama orang Korea dan dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris. Saya sama sekali bahasa Inggrisnya nggak benar-benar nggak bisa. Tapi puji Tuhan, itu sih saya berpikir itu hanya karena Roh Kudus ya bekerja. Hingga kok saya tiba-tiba dia bilang bahasa Inggris saya bagus sekali katanya. Wah, itu hal yang nggak mungkin, tapi ternyata dia bilang your English is very excellent katanya. Wah, mantap. Saya akhirnya betul-betul langsung disuruh berangkat ke Sibolga untuk langsung bilang oke, kamu bisa kerja. Ya, nah jadi ya kan nggak salah itu mujizat ya Bang. Nggak selalu kita bisa berharap seperti itu, tapi dari situ kita belajar. Saya belajar memang bahasa Inggris itu sangat perlu. Saya dorong Evelyn tadi ikut, tapi dia langsung takut tadi mau ditanya dia langsung takut. Ini belum wawancara aja udah. Karena dia berpikir masih lama, tapi saya udah bilang ini udah masuk semester 5. Nggak ada lagi organisasi yang lain aktifnya kecuali pelayanan sama bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Dan saya bilang Evelyn, kalau kamu keluar selesai studimu belum bisa bahasa Inggris, ya nanti kamu telat. Saya alami sekali itu, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya kerja di perusahaan Korea yang semuanya berbahasa Inggris, ada orang Inggris, ada orang Filipina, ada apa. Dan bahkan pernah punya pengalaman dikirim dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia waktu itu ke Pattaya. Wow. Ke Pattaya ada berapa hari di Hotel Bintang 7 dan itu pertemuan internasional. Setiap jam istirahat saya tuh tidur aja di kamar. Karena takut ditanya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, jawab haleluya. Jadi sangat kesal sekali waktu itu, sebenarnya malu kalau nanti diajak ngobrol nggak bisa gitu kan. Akhirnya pokoknya break time, istirahat atau apapun ya di kamar itu. Nah, sedih sekali nggak bisa bahasa Inggris, padahal itu momen yang sangat bagus internasional ya. Nah, jadi Abang Kakak, harapan saya ada Kak Christine yang saya sudah tantang juga nih untuk bisa melatih Abang Kakak bisa berbahasa Inggris. Jadi nanti kita berharap juga Bang David, Kak Christine yang pintar-pintar, ada Kak Leni, ya, Bang Mete juga udah oke juga ya bahasa Inggrisnya ya. Bang Mete, ya bisalah mendorong kawan-kawan seperti tadi Bang David. Ada seminggu sekali kali gitu ya kita bicara bahasa Inggris di situ. Bikin environment bahasa Inggris. Ya. Karena kita harus terbiasa, Bang. Iya. Ya, boleh Bang Mete, Bang Jega kumpulin semua per alumni atau apa di situ memang ada momen English service gitulah, English service ya. Jadi memang pelayanan dalam bahasa Inggris, diskusi aja. Mau belajar apa, nanya apa, pokoknya di situ bahasa Inggris. Enggak apa-apa seperti sekarang sedikit ya, tapi nanti yang prinsipnya pokoknya jangan diketawain gitu ya. Iya Bang David ya. Memang harus ini, saya setiap yang ngomong harus ditepuk, harus kasih semangat. Betul. Ya. Harus ditepuk, harus dijempolin begini. Ya, jempolin ya. Bisa. Memang itu. Tadi Bang David ke Bang Ganda kan, ya harus gini. Nah memang itu yang harus prinsip. Orang Inggris selalu bilang, kenapa kalau kami bahasa Indonesia salah diketawain? Kami nggak pernah ngetawain orang yang belajar bahasa Inggris, gitu ya. Ya kan, jadi itu coba Bang Mete, Bang Jega, ada beberapa yang alumni, Kak Fitri, Kak Christine, coba dibuat itu. Ya, ada gurunya nih Bang David, ada Kak Christine, ada Kak Leni dan sebagainya. Dari saya itu aja sih Bang Mete. Terima kasih Bang David. Terima kasih semuanya. Siap.
Siap support pokoknya. Ya. Ya. Terima kasih buat Bang Mete, Bang Jega, Kak Fitri yang sudah membuat acara ini. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bang Mangasa untuk penyampaiannya. Dan sebelum kita meninggalkan Zoom room, mungkin kita tutup dalam doa, minta kesediaan Bang Francisco untuk pimpin dalam doa. Oke, baik, kita berdoa ya. Segala puji syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh bertemu secara online, kami boleh belajar materi secara khusus Tuhan untuk kami belajar menggunakan setiap apa yang ada dalam diri kami, mengembangkan diri kami khususnya dalam berbahasa Inggris untuk menghadapi setiap wawancara ataupun hal-hal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat bahwa bahasa Inggris merupakan sebuah kebutuhan bagi kami semua secara khusus bagi calon-calon pemimpin Tuhan, untuk kami lebih berpikir terbuka, boleh siap melihat peluang yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini materi perdana yang disampaikan oleh Bang David, kiranya boleh merangsang kami Tuhan untuk mau terus mengembangkan diri kami Tuhan di tengah-tengah mungkin kami yang kurang percaya diri, kami yang masih belum siap, tapi kami yakin Tuhan akan membantu kami semua untuk kami menjadi calon pemimpin yang punya kemampuan, yang siap untuk bersaing di dunia pekerjaan ataupun di saat kami bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pak David, Kau berkati juga beliau dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga Tuhan. Kami serahkan setiap seluruh kehidupan Bang David dalam tangan-Mu. Terima kasih juga buat bidang alumni, Bang Mete, Bang Zega, dan juga Kak Fitri dan teman-teman semua yang boleh hadir. Terima kasih Tuhan, agar Tuhan pakai lembaga ini Tuhan. Bukan hanya sampai di sini saja, kami juga terus mengembangkan diri kami dalam berbagai macam bidang, berbagai macam profesi Tuhan. Dan kami siap juga untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap perangkat yang dipakai, dan kami menyerahkan pertemuan kami akhiri. Akhirnya Tuhan terus menyertai kami dalam setiap kegiatan-kegiatan dalam BKPAK ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Oke.